Kutinggalkan kau sekalian pada jalan yang benar dan di atas jalan yang terang. Dan telah kutinggalkan pula untuk kamu sekalian dua penasihat. Yang satu pandai bicara dan yang satunya diam saja. Yang pandai bicara itulah Al-Quran, ya, dan sunnahku, dan yang diam ialah pati atau ajal. Dua peringatan itu peganglah kau. Al-Quran dan sunnahku itu bisa berbicara dan bisa menasihati kau. Ya, peganglah dengan kuat. Ya, yang kedua, pati atau mati itu adalah peringatan bagaimana seharusnya manusia itu menuju Allah kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Masyarakat muslimin, sahabat muslim yang dimuliakan Allah, ya, melanjutkan pengajian berikutnya tentang detik-detik, ya, bagaimana Rasulullah mendekati ajalnya, ya Allah. Bagaimana Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk menghadap Rabb-Nya yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Bagaimana Allah memanggil, ya, Rasulullah, memanggil hambanya yang maha suci, ya, mengenal hambanya yang sangat dikasih, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita lanjutkan detik-detik Rasulullah SAW menjelang ajalnya. Ya, masyarakat muslimin rahimakumullah, ya, atau kata Ibnu Mas'ud, ya, tatkala Rasulullah SAW mendekati ajalnya, beliau mengumpulkan kami sekalian di kediaman ibu kita Sayyidatina Aisyah. Kemudian beliau memperhatikan kami sekalian sehingga berderilah air matanya dan bersabda, ya, dikumpulkan, hanya diperhatikan, dilihat, ya, para sahabat-sahabat semuanya. Maka Rasulullah berderai air matanya. Siapa yang enggak sedih? Ya, mengumpulkan sahabat, mengumpulkan sahabat, air mata beliau keluar, berderai. Siapa yang enggak bersedih? Sahabat kecintaannya luar biasa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kemudian beliau bersabda, selamat datang bagi kamu sekalian dan mudah-mudahan kamu sekalian dibelas kasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan rahman, rahim dan belas kasihan kepada kamu sekalian, kata Rasulullah. Saya berwasiat agar supaya kamu sekalian bertakwa kepada Allah serta mentaatinya. Ittaqullah haqqa tuqatih, ya, ittaqullah wa ta'atihi, ya, takutlah kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah dan taat kepada Allah. Ini wasiat Rasulullah. Makanya wasiat ini sering kita pakai di setiap khutbah Jumat. Sungguh telah dekat dari perpisahan kita dan telah dekat pula saat hamba dikembalikan pulang kepada Allah dan menempati surganya. Kalau sudah datang saat ajalku, hendaklah Ali yang memandikan saya, Fadl bin Abbas, ya, yang menuangkan air, dan Usama bin Zaid yang menolong keduanya. Kemudian kafanilah aku dengan pakaianku sendiri bila kamu sekalian menghendaki, atau dengan kain nyaman yang bagus, yang putih itu. Kalau kamu sekalian memandikan aku, maka taruhlah aku di atas balai tempat tidurku di rumahku ini, dekat dengan lubang liang lahatku, kata Rasulullah. Sesudah itu, keluarlah kamu sekalian barang sesaat, tinggalkan aku, tinggalkan
aku, kata Rasulullah. Pertama-tama yang mensolati aku ialah Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kemudian malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel atau jurupati, beserta para pembantu-pembantunya. Selanjutnya, semua para malaikat yang ada di langit turun memuliakan saya. Setelah itu, masuklah kamu sekalian dengan berkelompok-kelompok dan lakukan sholat untukku. Rasulullah sudah mendapatkan ya infonya dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan gambaran, sudah mendapatkan ya semacam peringatan dan bagaimana ketika Rasulullah akan meninggal dunia ini dan bagaimana ketika dia dikafani dan diserahkan serta urutan peristiwa siapa yang masyarakat duluan sampai kepada sahabat. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Setelah mereka mendengar ucapan perpisahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat menjerit sejadi-jadi dan menangis. Bagaimana enggak menangis? Rasulullah kecintaan para sahabat akan segera meninggalkan. Saat itu juga akan meninggalkan para sahabat yang betul-betul membutuhkan Rasulullah bimbingan dan arahan serta bagaimana bisa selamat dunia akhirat dan bagaimana perkembangan Islam selanjutnya. Dia bingung para sahabat. Ya. Kemudian sambil menangis para sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau adalah seorang utusan untuk kami. Engkau adalah seorang utusan untuk kami sekalian, menjadi kekuatan dalam pertemuan kami dan sebagai penguasa yang mengurus perkara kami. Bila mana engkau sudah pergi dari kami, kepada siapakah kami kembali dalam segala persoalan? Kepada siapakah kami mengadu? Kepada siapa kami menyampaikan curhatan permasalahan kami di masa-masa akan datang? Agamamu, agama Islam sempurna, nikmat sudah sempurna Allah. Tapi kan sempurnanya kan itu pasti ada masalah lagi. Yaitu kami. Kepada siapa kami mencurhat? Kepada siapa kami minta? Ya pertimbangan, minta keputusan yang bijak dari engkau ya Allah. Ketika engkau sudah enggak ada. Inilah hiruk pikuknya para sahabat menjelang kepergian Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, ya, ku tinggalkan kau sekalian pada jalan yang benar dan di atas jalan yang terang. Dan telah ku tinggalkan pula untuk kamu sekalian dua penasihat. Yang satu pandai bicara dan yang satunya diam saja. Yang pandai bicara itulah Al-Quran, ya, dan sunnahku, dan yang diam ialah pati atau ajal. Dua peringatan itu peganglah kau. Al-Quran dan sunnahku itu bisa berbicara dan bisa menasihati kau. Ya, peganglah dengan kuat. Ya, yang kedua, pati atau mati itu adalah peringatan bagaimana seharusnya manusia itu menuju Allah kelak. Bagaimana manusia harus menyiapkan diri dengan bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati adalah sebagai peringatan bekal yang gak bisa bicara. Yang bisa bicara adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian apabila ada persoalan yang sulit bagimu, kata Rasulullah, maka kembalilah kamu sekalian kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnahku. Dan kalau ke hati kamu keras, membatu, sulit mendapatkan ya peringatan, sulit mendapatkan nasihat, sehingga melawan risalah Allah, melawan tauhid Allah, melawan ajaranku, ya, maka hendaklah kamu dia mengambil tamsil, ibarat dari hal ihwal, yaitu mati, ajal. Kalau kamu akan mati, maka dari sinilah kita sangat-sangat ya dianjurkan untuk mendatangi ya saudara-saudara kita yang meninggal, ya, melakukan perawatan mulai dari ya memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Di sana banyak fatwa yang tidak bicara. Di sana banyak peringatan yang gak bisa bicara.
dan harus interaksi, saya akan mati seperti itu. Apa yang perlu saya bawa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Tinggi? Apa? Sudahkah cukup bekal hari ini untuk saya bawa menghadap Allah? Sudahkah? Sudahkah? Tanyakan. Umur berapa sekarang? Umur 40, 50, 60, 70. Sudah dekat dengan ajal. Itu peringatan yang gak bisa bicara. Maka, wahai kaum muslimin muslimat, banyak belajar dengan ajal. Ya, siapkan bekal kalian. Ibadah, soleh yang bagus, perbanyak amal. Ya, perbanyak infak sedekah, berbuat baiklah kepada sesama, ya, berbaiklah kepada tangga. Jangan sampai menimbulkan dosa, perkara dosa dengan sesama. Ya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Sebagaimana Rasulullah, ya, sehari semalam istighfar 75 sampai 100 kali, belum maksum. Beristighfarlah. Perbanyaklah bersilaturahim. Perbanyak baca Al-Quran. Perbanyaklah saling menasihati. Perbanyaklah salat berjamaah bersama kaum muslimin yang lainnya. Insya Allah itu bagian dari salah satu bekal yang kita bawa kelak di hadapan Allah. Salat, salat, salat. Bila salatmu bagus, maka amal yang lain akan bagus. Bila tidak, maka yang lain juga ikut jalan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, sudah, ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, sudah itu maka Rasulullah SAW menderita sakit mulai akhir bulan Syafar selama 18 hari. Dan sudah sering ditengok oleh orang-orang, oleh para sahabat. Sedang penyakit yang diterima mulai pertama sehingga akhir hayatnya ialah pusing. Hanya pusing-pusing kepala. Itulah lantaran Allah memberikan, lantaran sakit. Ya, dikasih formula sakit pusing-pusing saja. Subhanallah. Subhanallah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segalanya. Allah SAW mulai diutus pada hari Senin dan wafatnya pun juga pada hari Senin juga. Lahirnya pun juga pada hari Senin 12 Rabiul Awal, ya, meninggal pun juga pada 12 Rabiul Awal. Tatkala pada hari Senin penyakit beliau bertambah berat, ya, maka setelah bila selesai adzan subuh dia pergi menghampiri pintu rumah Rasulullah SAW. Saya mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siti Fatimah menjawab, Rasulullah masih sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Rasulullah masih sedang sibuk dengan dirinya sendiri, wahai Bilal. Ya, kemudian Bilal terus kembali masuk masjid dan dia tidak memahami kata-kata Fatimah. Sibuk dengan sendiri, dia sedang sakit parah. Ya, ya, ketika waktu subuh semakin terang, ya, Bilal datang lagi dan menghampiri pintu Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW, ya, mendapat salam seperti semula. Dan Rasulullah SAW mendengar itu suara Bilal. Maka Bilal bersabda, masuklah hai Bilal. Sungguh aku masih sedang sibuk terhadap diriku sendiri dan penyakitku yang rasanya bertambah berat. Kata Rasulullah. Maka serulah Abu Bakar agar supaya sholat berjamaah dengan orang-orang yang hadir. Ya, Bilal pun keluar sambil menangis. Siapa yang enggak menangis dengan kata-kata seperti itu? Ya Allah, Bilal akan menghadap Allah, Bilal akan meninggal. Ya. Bilal pun keluar sambil menangis dan meletakkan tangannya di atas kepala. Ini kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah, gitu ya. Sambil mengeluh, aduh, musibah, musibah, susah, terputus harapan. Ya, telah habis, hilang tempat tujuan. Andai kata ibuku tidak melahirkan aku, kata Bilal. Bilal terus masuk, andai kata ibuku enggak melahirkan aku. Saat menyesalnya, kenapa Rasulullah kok segera pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal terus masuk masjid dan berkata, hai sahabat Abu Bakar, sungguh Rasulullah menyuruh engkau agar supaya sholat bersama-sama dengan orang yang hadir. Karena beliau sibuk dengan mengurusi dirinya sendiri yang sedang sakit. Ketika Abu Bakar melihat mihrab tempat sholat imam kosong dan Nabi SAW tidak hadir, maka gak tertahan dirinya sahabat Abu Bakar menjerit tangis sekuat-kuatnya dan jatuh tersungkur pingsan. Itu kosong tempat mihrabnya imam itu.
Kosong. Ya, padahal waktu sholat sudah mau berakhir. Maka ributlah para kaum muslimin yang ada pada waktu itu, sehingga Rasulullah SAW mendengar keributan mereka dan bertanya, Hai Fatimah, ya, hai Fatimah, mengapa pagi ini ada, apakah keributan di sana itu, di masjid? Siti Fatimah menjawab, keributan di sana ialah kaum muslimin yang sendiri, kaum muslimin itu sendiri, karena engkau tidak hadir, Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali dan Fadl bin Abbas, lalu beliau bersandar kepada keduanya dan keluar ke masjid, dibopong oleh Ali dan Fadl menuju masjid, lalu sholat bersama-sama dengan mereka. 2 rakaat sholat fajar di hari Senin itu bilang. Selesai sholat, beliau berpaling ke belakang kepada orang-orang dan bersabda, Hai kaum muslimin, kamu semua di dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah. Hai kaum muslimin, kamu semua di dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah. Oleh sebab itu, bertakwalah kamu kepada Allah serta mentaatinya. Maka sesungguhnya saya akan meninggalkan dunia ini, dan hari ini hari pertamaku di akhirat. Masya Allah. Hari ini hari pertamaku di akhirat, dan hari terakhir bagiku di dunia. Lalu Rasulullah berdiri dan pulang ke rumahnya. Allah. Kemudian Allah Ta'ala memberi wahyu atau perintah kepada malaikat jurupati, malaikat Israfil, turunlah engkau kepada kekasihku dengan sebaik-baiknya bentuk. Turunlah engkau kepada Rasulullah Muhammad SAW ke rumahnya dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan lakukan dengan halus dalam mencabut ruhnya. Kalau dia mengizinkan kamu masuk, masuklah. Dan kalau tidak mengizinkan, maka jangan masuk dan kembalilah. Inilah akhlak seorang malaikat yang disuruh Allah untuk datang kepada Nabi, ya, agar dia punya akhlak, punya tata kerama. Kalau diizinkan masuk, silakan. Kalau beliau tidak mengizinkan, maka pulanglah. Gak jadi, Rasulullah dicabut nyawanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah Rahim, Inna Allah kulli syai'in qadir. Ya Allah, semoga kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang dramatis Rasulullah menjelang kematiannya, menjelang malaikat jurupati mencabut nyawanya. Masya Allah. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah ibrah dari ini, yaitu kita cinta pada Rasulullah, kita cinta kepada Allah dengan mentaati semua sunnah Rasul dan mentaati apa yang ada di Al-Quran dan di sunnah Rasul. Ya, saya kira itu dulu. Semoga sedikit yang bermanfaat. Kita lanjutkan bagaimana detik-detik kedatangan malaikat jurupati bersama malaikat-malaikat, terutama malaikat Jibril yang ada mendampingi Rasulullah ketika malaikat jurupati mencabut Rasulullah SAW nyawanya. Terus bagaimana nanti cerita saja kita ikuti pada video berikutnya. Ya, demikian. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.